Dan kita ke informasi pertama pemirsa, polisi grebek kawanan rampok di Jember. Satreskrim Polres Jember menggerebek rumah kontrakan yang digunakan tempat persembunyian komplotan rampok. 3 dari 4 pelaku ditembak karena berusaha melarikan diri. Komplotan rampok terakhir beraksi di rumah toko milik Susiati di Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember pada Senin 25 September siang. Dari hasil penyelidikan, akhirnya tim Kalong Satreskrim Polres Jember berhasil mengamankan keempat pelaku di sebuah rumah kontrakan di Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, Jember pada Rabu dini hari. Dan telah terhubung bersama kami saat ini Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Bagus Dwi Setiawan. Halo, selamat sore Pak Bagus. Ya, selamat sore Mbak Ageng. Ya Pak Bagus, informasi yang kita terima, Satreskrim Polres Jember berhasil mengamankan 4 pelaku kawanan rampok yang beraksi di Kecamatan Sukorambi, Jember pada Rabu dini hari. Pak Bagus bisa menceritakan kepada kami bagaimana kronologi dari kasus perampokan ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ageng. Jadi kami jelaskan untuk perkara pencurian disertai dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 13 di TKP rumah korban atas nama Susiati, alamat Jalan Tenggiri, Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Sukorambi. Jadi setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, tim Inavis beserta dengan Piket Satreskrim melakukan serangkaian olah TKP di tempat kejadian perkara. Dari hasil itu kita meminta keterangan dari saksi korban, saksi tetangga. Kita mencari sekitar rumah korban, mencari petunjuk dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan tim Resmob melakukan serangkaian penyelidikan sehingga mengarahlah kami kepada mobil atau sarana yang digunakan oleh pelaku. Sehingga dengan atas dasar kecurigaan tersebut, tim melakukan pendalaman dan akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa pelaku mengontrak di sebuah rumah di daerah Curah Malang, Kecamatan Balung. Ya. Ya baik, Pak Bagus, lalu modus operandi yang digunakan keempat pelaku saat melakukan aksi perampokan ini seperti apa, Pak? Nah, baik, terima kasih Mbak Ageng. Jadi ini yang sangat menarik lagi. Jadi pelaku ini sebelum kejadian hari Senin juga sempat Jumatnya menyasar rumah korban dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli buahnya. Jadi korban adalah supplier pedagang buah. Jadi pelaku berpura-pura mencari lengannya korban, tapi karena pada hari Jumat itu dirasa sangat tidak memungkinkan, sehingga pelaku mengurungkan niatnya. Jadi setelah itu pada hari Seninnya dengan melihat pada saat itu mengambil momen di daerah kita sedang ada Pelkades, jadi konsentrasi dan fokus petugas pengamanan Pelkades dimanfaatkan oleh pelaku ini, para kelompok pelaku. Jadi mereka langsung melakukan aksinya pada hari Senin dengan modus korban pedagang buah atas nama Bu Susiati langsung disekap, dilakban mulutnya, dan ditanyain tempat penyimpanan uang. Kemudian mereka menggasak beberapa uang dan sebuah HP milik korban. Kemudian langsung melarikan diri para pelaku. Berapa hasil jumlah uang yang berhasil dibawa kabur oleh komplotan pelaku ini sendiri, Pak Bagus? Baik, setelah pelaku berhasil membekap korbannya, pelaku mengacak-acak isi kamar, lemari, dan beberapa tempat lain di dalam isi rumahnya itu. Pelaku tidak berhasil menemukan uang, hanya berhasil mendapatkan tas yang dipegang korban yang isinya ada uang hasil penjualan buah sejumlah 4 juta. Dan di situ juga pelaku merampas HP milik korban, namun karena pelaku ini takut ketahuan dari nomor HP korban, akhirnya HP tersebut dilemparkan di tengah persawahan di dekatnya Balai Desa Dukuh Mencek.
Baik, pelaku berhasil membawa handphone dan juga uang tunai sebesar 4 juta rupiah, namun handphone dibuang oleh pelaku di sekitar TKP seperti itu. Pak Bagus, lalu kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Jadi korban mengalami trauma, juga ada luka lecet di sekitar leher, kemungkinan akibat kena cakaran pelaku pada saat melakukan lakban mulut korbannya. Baik, Pak Bagus, ada 4 pelaku dari komplotan rampok ini sendiri. Siapa saja mereka ini, Pak Bagus? Apakah keempat pelaku ini merupakan warga Jember? Baik, untuk pelaku yang berhasil kita amankan sejumlah 4 orang, salah satunya warga di Jember, atas nama HS, peranannya sebagai driver. Untuk yang 3 berasal dari luar kota, yang pertama atas nama DS, warga Pandeglang, Provinsi Lampung. Yang kedua Ayek Kusuma, warga Banten. Umar, warga Serang. Untuk peranannya sendiri, untuk Ayek Kusuma, Ayek dan Umar ini peranannya adalah selaku eksekutor, sedangkan DS mengawasi dari sekitar TKP. Untuk HS tadi yang warga Jember peranannya adalah sebagai sopir. Baik, keempat pelaku memiliki peran masing-masing seperti itu. Menurut pengakuan dari keempat pelaku ini sendiri, apakah mereka merupakan residivis? Seperti itu, Pak. Baik, dari hasil interogasi awal, memang mereka mengakui pernah masuk atau pernah melakukan aksi kriminal yang sama di daerah Banten. Untuk yang warga Jember pernah berperkara terkait dengan penggunaan sabu-sabu. Baik, Pak Dwi, pada saat proses mengamankan keempat pelaku, apakah ada perlawanan dari keempatnya, Pak? Untuk yang 3 orang, waktu dilakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Malang, memang petugas sempat mendapatkan perlawanan dan pelaku hendak melarikan diri. Akhirnya tembakan peringatan yang diberikan petugas tidak mereka hiraukan. Kami melakukan tindakan tegas terukur. Untuk yang HS, warga Jember, dia ada di dalam rumahnya, tidak jauh dari tempat penggerebekan TKP, sekitar 100 meter. Pada saat kita lakukan upaya paksa, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, sehingga bisa kita amankan yang bersangkutan tanpa melakukan tindakan tegas terukur. Baik, barang bukti apa, Pak Bagus, yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, yakni sebuah HP yang milik korban yang dilemparkan, sisa uang dari 4 juta itu sisa sekitar 180.000 dari pengakuan tersangka juga sudah dibagi dan dibuat pesta narkoba. Untuk alat yang digunakan mereka, sebuah linggis, sebuah gunting, tampar, tali untuk mengikat korbannya, sisa lakban di TKP yang jadi petunjuk kita, beserta dompet, kaos yang digunakan pelaku, dan juga celana pendek yang digunakan pelaku. Iya, Pak Bagus, lalu pasal yang dikenakan dan juga ancaman hukuman bagi 4 pelaku perampokan ini sendiri seperti apa? Untuk pasal yang kita kenakan, pasal 365, pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Baik, keempat pelaku terancam pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya. Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Bagus Dwi Setiawan, telah berbagi informasi bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Bagus, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.